Selamat datang di my channel. Ini cara gue untuk menyampaikan pesan dan pendapat saya. Menyikapi persoalan COVID-19 atau wabah corona ini tentu menjadi perhatian dunia ya, karena penyebarannya begitu cepat dan banyak negara-negara mengalami persoalan-persoalan COVID-19 ini. Tentu sendiri kita di Indonesia juga sampai hari ini korban terus bertambah, kasus-kasus yang positif terus bertambah. Alhamdulillah ada yang sembuh, tapi yang kita harus duka yang lebih mendalam juga banyak yang korban yang sampai meninggal dunia dari masyarakat maupun tenaga medis. Saya ucapkan juga turut berduka cita dan ucapan duka yang paling mendalam. Oke, menyikapi persoalan COVID-19 ini, kita dalam suatu negara, yaitu ada pemerintah di dalamnya, di mana pemerintah adalah penanggung jawab besar terkait persoalan ini. Dalam konstitusi jelas pemerintah diamanatkan oleh konstitusi untuk menjamin hak-hak kesehatan, hak-hak keselamatan, hak-hak hidup masyarakatnya dan lain-lain. Sebagaimana dalam hukum, yaitu yang paling penting adalah menyelamatkan nyawa seorang manusia. Itu yang harus diutamakan dalam sebuah hukum ya. Menyikapi persoalan ini juga, hari ini pemerintah sudah mengeluarkan suatu regulasi atau suatu kebijakan, yaitu yang tertuang pada PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Saya melihat PSBB ini bentuk dari politikal hukum juga ya, mencopot dari satu pasal mungkin ya, dari pasal yaitu tentang Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah yang nomor 6 tahun 2018. Kalau kita melihat mengacu pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tersebut tentang kekarantinaan kesehatan, mohon maaf tadi bukan karantina wilayah, kekarantinaan tentang kekarantinaan kesehatan. Di situ kan ada tentang kekarantinaan wilayah, karantina rumah atau karantina rumah sakit, bukan hanya PSBB. Kalau kita berbicara tentang PP 21 tahun 2020, saya melihat itu tentang PSBB, kan begitu. Nah, PSBB tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa kepala daerah, bupati, wali kota, atau gubernur. Saya nggak tahu persis ya. Intinya saya paham mereka adalah kepala daerah, entah mereka bupati, wali kota, atau gubernur, yang jelas mereka kepala daerah. Itu sudah dilakukan sebelum lahirnya PP ini, kan begitu. Artinya kepala-kepala daerah sudah melakukan upaya preventif sebelum lahirnya PP ini. Sudah melakukan upaya preventif, namun sampai hari ini kita melihat juga korban terus bertambah. Dan ada hal juga saya melihat kekurangan dari PP tersebut, di mana terlalu birokratis. Di mana yang saya katakan birokratis, di mana kepala daerah ya, untuk membuat daerahnya itu masuk kategori PSBB itu tentu harus persetujuan pusat dulu, persetujuan pemerintah pusat, di mana kepala daerah harus mengajukan ya, mengusulkan, meminta daerahnya agar dijadikan sebagai daerah PSBB. Tentu ini sangat birokratis dalam situasi yang urgent seperti ini ya, terlalu birokratis menurut saya. Oke, selain daripada itu, saya melihat juga PSBB ini memberlakukan apa ya, ada pemerintah, bukan persoalan PSBB, ada himbauan juga ya kepada pemerintah pusat, di rumah aja. Oke, itu hanya bentuk himbauan. Artinya sifatnya kalau himbauan bisa dilakukan, bisa tidak. Ya kan? Seharusnya lebih mempertegas, dilarang keluar rumah. Atau tidak, kenapa pemerintah tidak melakukan upaya-upaya preventif lain seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, misalnya karantina rumah sakit, karantina wilayah, karantina rumah, atau apa, kan seperti itu. Artinya kebijakan yang eksplisit yang menyatakan dilarang, bukan hanya sekedar himbauan, kan kira-kira seperti itu. Yang menjadi persoalan hari ini juga
dalam PSBB himbauan tersebut, di mana masyarakat ini kan terutama pada masyarakat yang pekerja esensial ya, karena nggak semua kita ada gaji bulanan ya kan, pekerja esensial, di mana kan pemerintah juga harus menyiapkan, harus memikirkan kebutuhan pokok masyarakat. Jangan sampai hari berhari, minggu berminggu dilakukan karantina rumah. Kita di rumah aja dengan kampanye dilakukan oleh pemerintah sampai hari ini, namun tidak terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat tersebut, terutama bagi mereka yang pekerja esensial. Kasihan, mereka mau makan bagaimana? Alhasil dampaknya ke gejolak sosial di masyarakat. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya melihat sangat banyak ya kaum kapital atau orang-orang yang cukup mampu, yang punya rezeki lebih, sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu sesama bagi yang tidak mampu. Saya pikir seperti itu, dan saya pikir juga pemerintah harus juga mengajak, ayo masyarakat yang mampu, mari kita melakukan kegiatan sosial. Saya belum tahu apa itu sudah dilakukan atau belum, dan saya pikir juga pemerintah harus mengajak langsung lah, jangan mengharap dari panggilan hati masing-masing, kan seperti itu kira-kira. Oke, kembali ke persoalan PSBB tersebut, saya juga melihat ya, artinya selain terlalu birokratis dan selain kalau daerah tidak ditentukan sebagai daerah PSBB, saya melihat pemerintah daerah ya, artinya kan menunggu nih, kapan sih daerah kita ini ditentukan oleh pemerintah pusat sebagai daerah PSBB, kan begitu. Kalau sudah ditentukan, baru mereka bisa membuat politikal hukumnya, yaitu dalam bentuk perda atas turunan dari peraturan pemerintah tersebut, ya kan? Dimana perda itulah yang nanti yang bisa mengakomodir dari amanat peraturan pemerintah tersebut. Karena kenapa? Untuk pembatasan sosial berskala besar dalam bentuk orang maupun barang itu bukan bagian dari kewenangan pemerintahan daerah, tetapi itu bagian kewenangan dari pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah pusat harus menunjuk dulu nih daerah mana saja yang masuk kategori PSBB. Artinya PP tersebut bagi saya masih banyak kekurangannya dalam persoalan menyikapi persoalan COVID-19 ini. Dan tentu saya berharap pemerintah punya plan-plan yang lain lah, yang lebih yang harus memang tentu harus dikaji secara komprehensif, dan plan-plan yang kiranya lebih plan B lah ya, istilahnya plan B, bagaimana menyikapi persoalan ini bukan hanya dengan PSBB. Apa kita harus menerapkan karantina wilayah atau dengan istilah lockdown, istilah kerennya lockdown ya, why not? Tapi kan tentu kita harus pertimbangkan juga dengan matang bagaimana untuk kesiapannya, karena lockdown itu sendiri sangat tentu berdampak besar ya bagi masyarakat secara ekonomi. Jangan sampai kembali lagi menjadi persoalan sosial di masyarakat, gejolak sosial di masyarakat. Oke, saya pikir itu saja untuk pesan saya kepada pemerintah, dan tentu pemerintah saya pikir orang-orang yang hebat, orang-orang yang paham tentang persoalan ini. Saya pikir mereka harus cepat bersikap, karena jangan menunda-nunda, jangan lambat. Ini persoalan yang urgent, dan mari sama-sama kita berdoa, karena tidak terlepas persoalan ini tuh bagi saya tidak terlepas atas izin Allah, izin Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa. Ini adalah cobaan bagi kita bersama, cobaan bagi kita semua, dan menjadikan kita bahan introspeksi diri. Kita berikhtiar juga terus melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cepat, dan agar kita bisa hidup kembali normal sebagaimana mestinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Thanks for watching, dan jangan lupa di subscribe dan di like. Bye bye.